Halo semuanya, selamat siang dulu. Kenalin, nama gue Kiki. Gue seorang mahasiswa semester 4 dari Universitas di Purwokerto. Eh, ini video pertama gue di channel ini, lebih tepatnya video yang menampilkan muka gue di sini. Dalam video kali ini, gue sebetulnya ingin membuat skrip terlebih dahulu, tapi karena ini mendadak dan takutnya gue lupa terhadap materinya. Abis ini gue juga ada urusan, makanya gue bikin video langsung aja. Oke, jadi maaf kalau mungkin bahasanya nanti agak belibet gitu, dan mungkin banyak penggunaan diksi yang diulang-ulang. Maaf, kurang kreatif dalam penggunaan diksi. Oke. Hal yang mau gue bahas di sini itu adalah tentang sesuatu yang belakangan ini sering gue lihat, sering gue dengar, dan sering gue rasakan dari orang-orang di sekitar gue gitu. Nah, hal ini adalah kesalahan logika atau cacat logika. Oke, sebelum lu berpikir cacat logika adalah sesuatu yang fatal atau cacat seperti cacat penyakit atau mungkin cacat tubuh gitu, itu adalah hal yang berbeda. Cacat logika itu lebih seperti kesalahan dalam struktur berpikir gitu atau argumen gitu. Oke, jadi kesalahan itu sering dianggap oleh orang-orang di sekitar kita itu sebagai kebenaran atau cara berpikir yang benar gitu. Jadi ketika ditelah lebih lanjut, memang ada yang salah gitu dari argumen tersebut, dari orang tersebut gitu. Dan terkadang kita juga tanpa sadar melakukan itu cacat logika tadi gitu kan. Oke, nah sebelum kita masuk ke hal yang mau gue bahas gitu, pertama kita harus tahu dulu nih cacat logika itu kenapa sih bisa terjadi gitu kan. Nah, cacat logika itu bisa terjadi karena beberapa alasan gitu. Yang pertama, karena ketidaktahuan itu pasti, karena orang itu nggak tahu kalau dia atau argumen dia itu salah gitu secara logika. Itu yang pertama. Yang kedua, itu ada tujuan mempengaruhi gitu, mempengaruhi secara emosi, secara pikiran gitu. Dan yang ketiga itu ada unsur manipulasi juga gitu. Jadi cacat logika ini memang terkadang digunakan oleh orang yang tahu kalau itu cacat logika untuk memenangkan argumennya gitu. Walaupun tidak ada larangan atau tidak ada hukum yang menangkap gitu atau mempidana tentang cacat logika ini, tetapi untuk etika berpikir atau etika berlogika itu tidak etis gitu untuk melakukan ini secara sengaja demi mencapai kepentingan pribadi gitu. Nah, cacat logika ini itu sebetulnya dibagi ke dalam dua macam gitu. Ada cacat logika formal dan informal atau non formal gitu. Gue kurang paham sebetulnya perbedaannya. Bukan perbedaan sih, lebih tepatnya gue lupa gitu dari buku yang gue baca. Gue dapat sumber ini tuh dari buku cacat logika karya Siti Nur Indasah itu. Gue beli di Gramet, itu bukunya seharga 68.000 kalau nggak salah. Ya, jadi di situ tuh disebutin berbagai macam kesalahan logika gitu, dan di akhir tuh berbagai macam kesalahan logika dan cara mengatasinya. Lalu di bagian akhir buku tersebut itu ada beberapa tips atau cara supaya kita bisa berpikir kritis gitu. Oke, jadi apa yang mau gue sampaikan ini ya bersumber dari buku itu gitu. Kalau nggak salah judul bukunya itu ya itu cacat logika. Kesalahan berpikir yang sering kita pikirkan sebagai berpikir kritis. Kalau nggak salah itu judul bukunya. Iya, karya Siti Nur Indasah. Soalnya bukunya nggak ada di sini, lagi dipinjam sama teman gue gitu. Dipinjam sih, nggak tahu dibalikin apa enggak. Oke, lanjut aja langsung. Jadi kesalahan logika itu ada dua macam, informal dan formal. Nah, yang intinya itu perbedaannya itu terletak pada argumennya, dari struktur argumennya gitu. Dan emosinya mungkin juga mempengaruhi sih. Nah, oke. Yang mau gue bahas di sini adalah bagian pertama dari kesalahan logika yang formal. Namanya adalah accident fallacy.
Accident fallacy itu terjadi ketika kita memposisikan satu hal terhadap segala hal, paham nggak? Jadi ketika kita menghukumi sesuatu pada semua kasus gitu loh. Contoh nih ya, contohnya itu kita sebagai umat Islam ya, kita sebagai manusia itu dilarang untuk menyakiti manusia lainnya, oke? Kita sebagai makhluk hidup, sebagai manusia itu dilarang menyakiti makhluk hidup lainnya, dilarang menyakiti manusia gitu. Nah, dengan alasan itu, gue berpikir gue nggak mau jadi dokter bedah, karena dokter bedah itu menyakiti si pasien gitu kan, menyayat-nyayatnya gitu kan. Nah, ini kan sebetulnya kesalahan logika gitu. Ya betul, menyakiti orang lain memang betul, tidak boleh gitu. Tetapi ketika kita jadi dokter bedah, justru itu untuk menyelamatkan si pasien gitu, untuk memberikan manfaat yang lebih besar lagi gitu. Paham gak sih? Paham kan? Jadi ya jadi ada satu kasus nih, satu masalah lah, atau satu hal ini adalah manusia itu dilarang menyakiti manusia lainnya, oke? Nah, kita menerapkan ini kepada semua hal gitu. Itu di situ letak kesalahannya gitu. Atau mungkin berbohong lah ini. Berbohong itu kan tidak betul ya, tidak benar, itu pasti. Berbohong itu tidak benar. Nah, dengan alasan itu, ketika ada seseorang tetangga yang istrinya itu kabur ke rumah kita dan sembunyi di rumah kita karena suaminya galak atau suaminya melakukan KDRT gitu, lalu suaminya datang ke rumah kita dan mencari istrinya, kita beritahu istrinya ada di rumah kita sedang sembunyi gitu, dengan alasan kita tidak mau berbohong gitu. Ya memang betul, berbohong itu tidak boleh, tapi di situasi-situasi tertentu ya ada toleransi di sana gitu, ketika melakukan kebohongan itu. Ketika kita menutupi si istri tadi, itu berarti kita menyelamatkan dia dari hal yang dapat merugikan si istri tetangga kita gitu. Makanya ketika si suaminya datang lalu bertanya kepada kita bisa berbohong dengan tidak melihat istrinya yang sembunyi di rumah kita begitu. Ya cara untuk mengatasi lah, atau cara untuk mengatasi kesalahan berpikir ini adalah dengan melihat situasi dan konteksnya. Bentar, tahan dulu, ada tamu. Oke, ini gue ganti baju ya. Tadi tamunya udah pergi, agak lama. Oke, jadi kita lanjut. Cara mengantisipasi accident fallacy atau kesalahan logika ini itu adalah dengan mempertanyakan asumsi dari satu argumen gitu. Asumsinya kita pertanyakan dulu yang mendasari argumen itu gitu. Yang kedua, berpikir lebih kritis dan logis, gali lebih dalam, pertanyakan lebih banyak gitu. Terus yang ketiga itu hindari menggeneralisasikan secara umum gitu. Hindari menggeneralisasikan secara luas gitu. Cari kasus-kasus yang spesifik gitu dengan masalah tersebut gitu. Oke, karena ini lagi sibuk, jadi mungkin segini dulu video untuk sekarang. Nanti lanjut